Saya Yafi Sayaf, mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi, akan berbicara tentang pengangguran terbuka di Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini. Bapak Ibu sekalian, patut diketahui bahwa terdapat 4,28% dari total keseluruhan penduduk di Indonesia yang saat ini menganggur, yang mana di dalamnya terdapat 7,28 juta para penganggur ini yang berusia produktif. Artinya ini merupakan satu bentuk keprihatinan yang patut kita ulas lebih lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Mengingat bahwa saat ini Indonesia tengah mengalami bonus demografi yang cukup besar, dan hal tersebut harusnya dikelola dengan baik sehingga mencapai visi dan misi Indonesia Emas 2045. Dalam upaya untuk melihat dan mengafirmasi terkait dengan hal tersebut, kita tentu saja membutuhkan kebijakan-kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sebagai otoritas yang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam memberikan kesejahteraan kepada setiap masyarakat. Pengangguran fenomena-fenomena ini dapat kita lihat contohnya pada job fair yang akhir-akhir ini kita lihat di media sosial, job fair di Cikarang, yang mana terdapat 2.500 lowongan kerja, tetapi yang datang ke job fair tersebut diperkirakan lebih dari 25.000 pelamar kerja itu. Sehingga fenomena pengangguran ini cukup masif di Indonesia, dan Bapak Ibu sekalian harus diketahui bahwa sebagian besar penganggur ini merupakan lulusan vokasional, lulusan SMK. Terdapat dari 7,28 juta tersebut, based on data BPS Februari 2025, terdapat 8% dari total keseluruhan penganggur ini merupakan masyarakat terdidik vokasional, yang mana merupakan masyarakat atau penduduk yang disiapkan oleh sekolah untuk menghadapi dunia kerja, yang mana mereka disiapkan memang untuk bekerja gitu Bapak Ibu sekalian. Itu salah satu fenomena. Lalu apa solusi pemerintah yang telah diakselerasi seperti itu? Yang pertama, saya melihat terdapat dua solusi yang telah diberikan oleh pemerintah, tetapi memang harus dievaluasi lebih lanjut. Yang pertama ada program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini merupakan stimulus pemerintah, sebagai upaya stimulus pemerintah untuk mengafirmasi para pencari kerja ini, untuk memberikan skill yang lebih bagi para pencari kerja untuk mendapatkan kerja, yang mana memang seperti kita tahu bahwa based on BPS juga terdapat ketimpangan antara market labor dan demand dari dunia industri, yang mana memang ketika kita berbicara tentang market labor, kita berbicara tentang skills, dan skill yang saat ini banyak dimiliki oleh pencari kerja di dalam pasar kerja itu skill-skill yang dapat dikatakan agak outdated seperti itu Bapak Ibu sekalian. Skill-skill pencari kerja ini biasanya berorientasi pada industri-industri manufaktur, yang mana saat ini industri-industri manufaktur itu cukup turun terkait dengan manufaktur yang dikerjakan oleh manusia, sehingga kebutuhan kerja itu cukup menurun karena pertama ada digitalisasi, yang kedua ada robotics, terkait dengan robotisasi industri-industri manufaktur, sehingga mereduksi pekerja-pekerja yang harusnya bekerja di industri manufaktur. Dan Kartu Prakerja, program Kartu Prakerja ini salah satunya adalah untuk meningkatkan skill para pencari kerja. Dan sebetulnya Kartu Prakerja ini distimulus sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi pengangguran akibat adanya COVID-19, yang mana banyak sekali para karyawan yang di PHK, kemudian para penganggur yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan. Tetapi yang jadi masalah selanjutnya adalah Kartu Prakerja, program Kartu Prakerja ini dengan insentif-insentif tersebut yang digawangi oleh Kementerian Perekonomian, Kemenko Perekonomian, ini fokus pada pelatihan daring, yang mana pelatihan daring ini dilakukan atau diimplementasikan dalam bentuk 15 jam pelajaran saja Bapak Ibu sekalian. Memang di dalamnya itu memang terdapat banyak sekali
cabang-cabang yang dapat diikuti seperti multimedia, kemudian UI UX, kemudian juga berbasis digital, kemudian robotics juga ada. Tetapi keterbatasan waktu ini yang agak disesalkan Bapak Ibu sekalian dalam meningkatkan skill. 15 jam pelajaran itu menurut saya tidak cukup untuk memberikan stimulus yang lebih baik. Selain itu, kartu prakerja ini secara daring, kemudian masyarakat tersebut membeli soal melalui mitra-mitranya seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Kedua adalah program Balai Latihan Kerja Khusus yang dicetuskan oleh Kemnaker. Sebagai informasi bahwa Balai Latihan Kerja ini merupakan program vokasional juga yang diimplementasikan, yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kemnaker, bekerja sama dengan mitra-mitra, yayasan, dan lain-lain, yang mana mereka merekrut atau peserta-peserta ini daftar ke BLK, kemudian mendapatkan pelatihan, mendapatkan, kalau tidak salah, mohon maaf jika dikoreksi, 115 jam pelajaran. Kemudian setelah itu mereka mendapatkan disertifikasi oleh BNSP. Jika tersertifikasi oke, mereka mendapatkan sertifikat resmi dari BNSP. Tapi langkah tersebut hanya sampai sertifikasi dan tidak ada penyaluran yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam mereduksi pengangguran-pengangguran tersebut. Menurut saya langkah strategis yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah menyalurkan para pekerja-pekerja ini, para calon-calon pekerja ini hingga mendapatkan pekerjaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 31 tahun 2006 terkait dengan sistem pelatihan kerja nasional, terutama dalam pasal 1 kita harus melihat terlebih dahulu bahwa definisi pelatihan kerja itu dalam pasal 1 tertulis bahwa pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Hanya sampai pada meningkatkan produktivitas, meningkatkan kompetensi saja, tetapi saran saya adalah rekomendasi saya terkait dengan peraturan ini adalah menambahkan kalimat atau kata menyalurkan para calon pekerja yang memiliki kompetensi yang telah terstandarisasi, Bapak Ibu sekalian. Selain itu, kita harus melihat kebijakan-kebijakan bagaimana Jerman misalnya menerapkan program Ausbildung, yang mana mereka mengkombinasikan antara program pelatihan secara soft skill, secara pelatihan di kelas, kemudian mereka mengirimkan secara langsung para peserta-peserta ini kepada dunia-dunia industri, kepada perusahaan, kemudian juga perusahaan manufaktur, kemudian perusahaan robotis, dan lain-lain. Dan ini sebetulnya yang harus diadopsi oleh pemerintah Indonesia, yang mana bagaimana mereka belajar, dan Jerman ini dapat menjadi best practice terhadap upaya penurunan pengangguran dalam usia-usia produktif seperti itu. Jerman melakukan Ausbildung ini atau pelatihan secara combine antara materi kelas dan implementasi kerja di lapangan. Ini terbukti memang menurunkan angka sekitar 5% daripada negara-negara OECD yang lain yang tidak menerapkan. Memang sistem pelatihan ganda ini menghasilkan tingkat pengangguran yang dapat direduksi secara signifikan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Data ini saya kutip dari Europe.Uni Eropa EU, sehingga saya merekomendasikan bagi para pemangku kepentingan, para pemangku kebijakan, dan stakeholder lainnya untuk merekomendasikan dan mengkaji lebih dalam terkait dengan program Ausbildung ini yang dapat menjadi best practice di Indonesia. Dan memang
saat ini telah dicoba untuk diimplementasikan di Indonesia. Saya Yafi Sayaf, mahasiswa MKPG via UI, dan video ini berorientasi pada program mata kuliah dengan program mata kuliah pembangunan dan transfer kebijakan yang diampu oleh Profesor Dr. Muhammad Sadiq, Dr. Reza Fatur Rahman, dan Mas Wisnu Juwono PhD. Terima kasih.